Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mendengarkan penjelasan dari Zhao Hong, Chu Feng akhirnya belajar tentang keadaannya sejak saat itu. Dan meskipun Zhao Hong telah kehilangan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya setelah dilahirkan kembali di alam biasa 100 perbaikan, tapi dia kadang-kadang akan mengingat potongan-potongan ingatannya. Dalam periode sebelum Chu Feng dan Wang Qiang bertemu dengannya, Zhao Hong telah mengingat semua kenangan kehidupan masa lalunya. Namun setelah mendapatkan kembali ingatannya, Zhao Hong menemukan bahwa bakatnya telah sangat berkurang, dan jauh lebih rendah daripada masa lalu. Karena itulah, dia merasa bahwa upacara reinkarnasinya berakhir dengan kegagalan, dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan tubuh ilahi reinkarnasi di masa hidupnya. Menambah kebencian yang dibawanya, Zhao Hong merasa lebih putus asa daripada marah. Dia merasa bahwa dengan bakatnya pada saat itu, dia tidak akan bisa membalas kebaikan sekte reinkarnasi terlepas dari seberapa keras dia dilatih. Dia merasa bahwa dia telah mengecewakan keluarganya, dan juga orang-orang dari sekte reinkarnasi. Dengan demikian, pemikiran untuk kembali ke sekte reinkarnasi tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dia percaya bahwa dia tidak memiliki wajah untuk bertemu orang-orang dari masa lalu. Dia telah memutuskan bahwa lebih baik untuk tetap berada di alam biasa 100 perbaikan selama sisa hidupnya, kecuali jika kultivasinya mampu meningkat, bakatnya dapat dipulihkan, dan harapannya untuk membalas dendam dapat dihidupkan kembali. Namun setelah membuat keputusan itu, Zhao Hong mulai memiliki kekhawatiran lain. Dia menyadari bahwa kondisinya sangat tidak stabil. Meskipun dia telah memulihkan ingatannya, tapi dia merasa bahwa pemulihannya mungkin hanya sementara. Dia takut bahwa dia akan kehilangan ingatan dan akal sehatnya lagi, dan kembali menjadi iblis yang gila oleh kebencian. Dengan demikian untuk mencegah hal ini terjadi, Zhao Hong mulai menggunakan banyak metode untuk membantu dirinya sendiri. Niatnya adalah untuk membiarkan dirinya tetap jernih. Dia ingin mencegah dirinya dengan sengaja membantai orang tak berdosa sebagai iblis perempuan, bahkan jika dia kehilangan ingatannya lagi. Namun Zhao Hong tidak dapat menjamin kesuksesan itu. Jika dia gagal, dia mungkin akhirnya tetap menjadi iblis wanita di alam biasa 100 perbaikan selama sisa hidupnya. Dengan begitu, metode lain muncul di benaknya. Itu adalah metode yang sangat berisiko, dan metode ini terkait dengan upacara reinkarnasinya. Kekuatan mutiara reinkarnasi sebenarnya tidak ajaib seperti yang diyakini, dan itu tidak dapat memungkinkan penggunanya untuk bereinkarnasi tanpa batas. Alasan mengapa Zhao Hong dapat menggunakan kekuatan mutiara reinkarnasi adalah, karena ia telah menemaninya sepanjang waktu. Ada hubungan intrinsik antara dirinya dan mutiara reinkarnasi yang tidak ada pada orang biasa. Namun bahkan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa dilahirkan kembali terus-menerus. Alasan mengapa dia bisa bereinkarnasi berulang kali di alam biasa 100 perbaikan, itu karena upacara reinkarnasi. Upacara reinkarnasi membuat sebagian dari jiwanya dihilangkan dari tubuhnya, dan terhubung ke mutiara reinkarnasi. Karena itulah, selama dia memiliki mutiara reinkarnasi, dia tidak akan pernah benar-benar mati. Zhao Hong merasa bahwa kehilangan ingatannya, dan akal sehatnya sangat mungkin terkait dengan bagian jiwanya yang terpisah darinya. Dia merasa bahwa jika upacara reinkarnasi dapat mengingat bagian jiwanya kembali ke tubuhnya, maka dia mungkin akan kembali normal. Tentu saja, metode ini sangat berisiko. Zhao Hong tidak bisa memastikan bahwa metode itu agak layak. Dia juga tidak bisa memastikan, apakah dia bisa tetap hidup jika dia benar-benar menghapus upacara reinkarnasi. Namun dia benar-benar muak dengan menjadi iblis wanita, dan tidak pernah ingin menjadi seperti itu lagi. Untuk menjaga terhadap yang tak terduga, Zhao Hong memutuskan untuk mengubah upacara reinkarnasi. Upacara reinkarnasinya tetap seperti yang telah disaksikan Chu Feng, yaitu Zhao Hong yang cantik di masa lalu. Upacara reinkarnasi itu sangat sederhana. Selama seseorang akan mengambil mutiara reinkarnasi dari Zhao Hong yang indah di masa lalu, maka dia akan menghilang. Zhao Hong yang cantik di masa lalu itu, dia sebenarnya hanya bagian dari jiwa Zhao Hong yang telah dihilangkan darinya. Mengambil mutiara reinkarnasi, itu sebenarnya hanya mengubahnya menjadi bentuk roh yang kemudian akan kembali ke tubuhnya.
Selain itu, meskipun Zhao Hong telah menyelesaikan upacara reinkarnasi alternatif ini, tapi dia tidak akan mengambil risiko menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dengan demikian, risiko ini hanya bisa diambil setelah Zhao Hong kehilangan alasan dan ingatannya, untuk kembali menjadi iblis perempuan lagi. Namun jika Zhao Hong akhirnya kehilangan akal sehat dan ingatannya, maka dia tidak akan ingat upacaranya akan selalu mengambil risiko. Karena itulah, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Namun sayangnya, Zhao Hong adalah iblis wanita. Semua orang takut padanya, dan dia juga tidak punya teman, maka dari itu, siapa yang mau membantunya? Selain itu, mutiara reinkarnasi adalah harta yang sangat berharga. Orang pasti ingin menyimpan harta kaliber itu untuk diri mereka sendiri. Jadi agar merasa nyaman, dia perlu menemukan seseorang yang dapat diandalkan. Selain itu, ada alasan lain yang bahkan lebih penting. Sejak menjalani upacara reinkarnasi, meskipun tubuh Zhao Hong telah berakhir di Hundred Darkness Ghost Forest, di wilayah Hundred Refreshments Realm secara tidak sengaja. Setelah kedatangannya, dia telah melepaskan kekuatan upacara reinkarnasi di dalam dirinya, dan telah membentuk formasi pelindung besar di bagian bawah hutan hantu Dark Knight. Formasi besar itu secara alami ada di sana untuk melindunginya, dan juga upacara reinkarnasi. Karena itulah, penolongnya ini haruslah seseorang dengan teknik roh dunia yang luar biasa juga. Orang biasa bahkan tidak akan bisa mencapai upacara reinkarnasi dalam formasi pelindung agung. Adapun untuk membantunya, itu hanya akan keluar dari pertanyaan. Menemukan seorang ahli kaliber itu di alam biasa Hundred Refinements, itu bukanlah tugas yang mudah. Mungkin itu adalah takdir. Pada saat Zhao Hong memeras otaknya untuk mencari tahu bagaimana mengatasi masalah ini, dia bertemu dengan biksu berpakaian polos yang datang dari alam atas. Setelah mengamatinya, Zhao Hong menemukan biksu berpakaian sederhana itu untuk memiliki karakter yang layak. Dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang bisa dia percayai. Karena itulah, Zhao Hong memberi tahu biksu berpakaian polos itu tentang masa lalunya. Tentu saja, dia tidak bercerita banyak kepadanya tentang upacara reinkarnasi. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa, dia telah ditikam oleh kekasihnya sehingga dia bisa mendapatkan simpati darinya. Benar saja, setelah mempelajari kisah Zhao Hong, biksu berpakaian polos itu sangat simpatik. Mengambil kesempatan itu, Zhao Hong meminta bantuannya. Jika dia kehilangan ingatan serta alasannya lagi dan kembali menjadi iblis yang gila dan penuh kebencian, biksu berpakaian polos itu akan memasuki upacara reinkarnasi, dan menghapus mutiara reinkarnasi yang mengikat sebagian jiwanya. Biksu berbaju polos setuju untuk membantunya. Namun, ia juga memiliki syarat. Itu artinya, dia menginginkan mutiara reinkarnasi. Tanpa alternatif lain, Zhao Hong menyetujui syaratnya. Dan setelah itu, Chu Feng tahu semua yang terjadi setelahnya. Benar saja, Zhao Hong akhirnya kehilangan akal sehatnya lagi. Biksu yang berpakaian sederhana itu menepati janji mereka. Dia melanggar formasi besar, dan mengambil mutiara reinkarnasi. Meskipun Zhao Hong gagal untuk segera mendapatkan kembali ingatannya setelah upacara reinkarnasi hancur, tapi dia jelas-jelas mendapatkan kembali akal sehatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergaul dengan Chu Feng dan Wang Qiang begitu harmonis. Oh iya Chu Feng, menurutmu, setelah kita terpisah oleh kekuatan aneh itu, tapi tidak ada dari kita yang menerima cedera apapun. Kamu mendapatkan pertemuan yang kebetulan, dan suamiku juga mendapatkannya. Namun di antara kita semua, aku akan menjadi orang dengan pertemuan yang paling luar biasa. Aku melewati jarak yang sangat jauh antara dua bintang, untuk kembali ke All Heaven Starfield dari Ancestral Martial Starfield. Lebih jauh lagi, aku kembali ke alam atas reinkarnasi dari semua tempat, dan bahkan memulihkan ingatanku tentang masa lalu. Faktanya, bahkan bakatku mulai terbangun. Hal itu memberi aku keyakinan, bahwa aku akan dapat menyelesaikan upacara reinkarnasi dan mendapatkan kekuatan tubuh ilahi reinkarnasi. Akan tetapi, mengapa hal seperti itu terjadi setelah kekuatan itu memisahkan kita? Apakah kamu tidak merasa ini sangat aneh? Zhao Hong bertanya. Apakah kamu juga berpikir, bahwa seseorang dengan sengaja membantu kita ketika kita berpisah saat itu? Tanya Chu Feng. Jika bukan seseorang yang dengan sengaja membantu kami, maka pengalaman yang kami miliki ini tidak dapat dijelaskan, kata Zhao Hong. Aku sebenarnya sudah mempertimbangkannya sendiri. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang telah membantu kami, kata Chu Feng.
Chu Feng sebenarnya sudah lama curiga, bahwa kekuatan yang telah memisahkan mereka di Path to Heaven bukanlah kebetulan belaka, tapi sebaliknya, seseorang dengan sengaja berusaha membantu mereka. Selanjutnya, Chu Feng sudah menebak siapa orang itu. Dia merasa bahwa sangat mungkin ayahnya, Chu Xuanyuan lah yang telah membantunya. Dan tentu saja, tebakan Chu Feng tanpa dasar sama sekali. Itu murni hanya dugaan, dan sesuai dengan intuisinya. Itulah sebabnya dia tidak menyebutkannya pada Zhao Hong. Karena bahkan kamu tidak tahu, maka akan sangat sulit untuk mengetahui siapa dermawan rahasia kita ini, desah Zhao Hong. Jika orang itu ingin kita tahu siapa mereka, kita akan mengetahui cepat atau lambat. Tapi jika orang itu tidak ingin kita tahu, maka kita harus berhenti membuat dugaan, kata Chu Feng. Zhao Hong mengangguk setuju. Oh iya, mengapa kamu menyamarkan identitasmu? Jika aku tidak mendengar suaramu, aku benar-benar akan tertipu olehmu. Zhao Hong tiba-tiba menatap Chu Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah kembali ke klan aku. Namun sayangnya, aku dan klanku terlalu lemah di galaksi ini. Kamu tahu bagaimana situasiku, aku selalu menggerakkan masalah ke kiri dan ke kanan, namun aku tidak ingin membawa masalah bagi teman dan keluarga aku. Karena itulah, aku tidak punya pilihan selain mengambil identitas yang berbeda. Dengan begitu, aku bisa bergerak dengan lebih mudah, kata Chu Feng. Itu pilihan yang sangat bagus yang telah kamu buat. Karena itu masalahnya, kamu harus melanjutkan penyamaranmu. Orang-orang hanya tahu bahwa aku dan kamu adalah teman. Jadi bahkan jika aku akhirnya memprovokasi masalah, mereka hanya akan mencari Asura, dan bukan klan surgawi Chu, kata Zhao Hong. Zhao Hong dan Chu Feng kemudian mengobrol tentang rencana masa depan mereka. Rencana Chu Feng secara alami untuk menstabilkan posisi klannya. Hanya setelah posisi Chu Heavenly Clan distabilkan, dia dapat meninggalkan galaksi cahaya suci dengan pikiran yang tenang untuk mencari ibunya. Adapun Zhao Hong, dia tidak berencana untuk membangun kembali sekte reinkarnasi. Dia memutuskan untuk tetap di tanah suci gaun merah, dan membuatnya menjadi penguasa Starfield semua surga. Rencana Zhao Hong dan Chu Feng sebenarnya agak mirip. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa Chu Feng ingin membantu Chu Heavenly Clan, sedangkan Zhao Hong ingin membantu Red Dress Holy Land. Selanjutnya, keduanya harus meningkatkan kultivasi. Tidak dapat dihindari, percakapan mereka melayang ke pertempuran mereka dengan Sekte All Surga. Aku tahu bahwa Blood Mist Heavenly Exalted berhasil lolos. Hanya saja, aku tidak pernah berharap Tuo Bacengan juga mengambil keuntungan dari kekacauan untuk melarikan diri. Bajingan tua itu, aku pikir dia orang yang setia yang mengabdi pada Sekte All Surga, namun aku tidak pernah membayangkan, bahwa dia begitu licik. Merasakan bahwa situasinya telah berubah menjadi yang terburuk, dia benar-benar memutuskan untuk melarikan diri sebelum orang lain. Melalui percakapan mereka, Chu Feng mengetahui bahwa orang lain selain Blood Mist Heavenly Exalted telah lolos dari pembantaian Zhao Hong. Orang itu adalah tetua tertinggi sekte semua surga Tuo Bacengan. Kekuatan Tuo Bacengan tidak bisa dipandang rendah. Selain itu, dia sangat licik dan kejam. Jika dia tidak singkirkan, aku tidak akan bisa menenangkan hatiku, maka sudah dapat dipastikan, dia akan membalas terhadap tanah suci gaun merah, kata Zhao Hong. Denganmu di sini, kurasa dia tidak akan berani mencoba apapun. Selain itu, kepala sekte Han sudah bisa menghadapi Tuo Bacengan. Di sisi lain, Tuo Bacengan telah melakukan segala macam kejahatan. Dia memang seseorang yang harus disingkirkan, kata Chu Feng. Oh iya, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Teman-temanmu itu sudah pergi. Saat Zhao Hong berbicara, dia mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Surat itu berasal dari Mystic Cave Signs. Itu adalah surat perpisahan yang sangat sederhana. The Mystic Cave Signs akan meninggalkan Starfield All Heaven. Hanya saja, surat itu tidak mengatakan kemana mereka akan pergi. Chu Feng tahu bahwa orang suci gua mistik adalah orang-orang yang membawa kebencian besar di punggung mereka. Dengan demikian, suatu hari nanti kami yakin kami akan bertemu lagi satu sama lain, atau mungkin tidak akan pernah sama sekali. Dunia kultivator bela diri sangat luas dan tidak terbatas, maka akan sulit untuk bertemu lagi setelah mereka berpisah. Dengan hubungan antara Chu Feng dan Zhao Hong, mereka berdua secara alami harus bernostalgia sekarang, karena mereka telah bertemu lagi satu sama lain.
Hanya saja, jika Chu Feng harus menjelaskan pengalamannya kepada Zhao Hong secara rinci, bahkan waktu 3 hari 3 malam saja tidak akan cukup. Karena Chu Feng memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, ia hanya menghabiskan waktu sebentar untuk mengenang bersama Zhao Hong, sebelum dua bersiap untuk meninggalkan tanah merah gaun merah. Chu Feng perlu pergi ke Seven Suns Mountain Range untuk mencari Grandmaster Tang Chen. Setelah semua, tujuan asli Chu Feng untuk bepergian ke All Heaven Starfield adalah untuk menembus formasi roh Grandmaster Tang Chen. Chu Feng secara alami tidak akan melupakan hal penting ini. Tentu saja, dia juga harus memberitahu Yuan Shu dan Grandmaster Tang Chen, tentang apa yang dia temui di Gunung Ivory Valley. Setelah tiba di 9 pegunungan matahari, Chu Feng melihat Yuan Shu lagi. Namun dia masih belum bisa bertemu Grandmaster Tang Chen. Selain itu, dia masih memberitahu Yuan Shu tentang hal-hal mengenai Gunung Ivory Valley. Namun melalui percakapan mereka, Chu Feng mengetahui bahwa ahli misterius yang telah membantu kepala Sekte Gaun Putih pada saat itu, dia sebenarnya adalah Grandmaster Tang Chen. Selanjutnya, nantinya Grandmaster Tang Chen dan Yuan Shu juga telah pergi ke Gunung Ivory Valley. Adapun organisme era kuno di dalam Gunung Ivory Valley, mereka semua telah terbunuh. Grandmaster Tang Chen menyimpulkan bahwa, orang yang telah membunuh organisme era kuno itu adalah seorang kultivator ahli. Dan Chu Feng sangat terkejut saat mengetahui semua itu. Itu karena, Chu Feng telah menyaksikan pemandangan organisme era kuno yang dibantai hari itu. Dia mengira itu adalah turunnya malapetaka. Namun ternyata, itu sebenarnya disebabkan oleh seorang kultivator. Chu Feng telah merasakan betapa kuatnya organisme era kuno itu. Dengan demikian, dia bisa membayangkan betapa kuatnya kultivator yang telah melenyapkan organisme era kuno itu. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa saudara Chu Feng juga akan hadir selama bencana Gunung Ivory Valley. Dalam hal itu, apakah kamu melihat ada individu yang sangat kuat? Tanya Yuan Shu. Karena pemandangan di Gunung Ivory Valley sangat brutal, itu bahkan mempengaruhi seseorang seperti Yuan Shu. Menambahkan tebakan dan evaluasi yang dilakukan oleh tuannya, Yuan Shu sangat ingin tahu, siapa ahli misterius yang telah melenyapkan organisme era kuno itu. Meskipun dia tahu itu mungkin mustahil bagi Chu Feng untuk bertemu dengan seorang ahli kaliber itu, tapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memintanya karena terlalu ingin tahu. Bahkan jika itu hanya sedikit saja harapan, maka dia masih ingin mencobanya. Aku tidak menemukan ahli seperti itu, selain itu, aku memang bertemu nenek tua yang agak aneh, kata Chu Feng dengan pandangan termenung. Nenek tua yang aneh, orang macam apa dia? Tanya Yuan Shu. Yuan Shu menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sederhana, dan segera menggali topik. Chu Feng kemudian memberitahu Yuan Shu tentang pertemuannya dengan nenek tua itu. Selanjutnya demi menyelamatkan Ling Hu Yuiwei, Chu Feng telah memutuskan untuk kembali ke Gunung Ivory sendirian. Barulah kemudian dia mengetahui, bahwa nenek tua itu juga pergi ke arah Gunung Ivory Valley setelah dia pergi. Jika seseorang dicurigai sebagai ahli misterius itu, maka Chu Feng merasa bahwa nenek tua itu akan menjadi satu-satunya tersangka dalam benaknya. Apakah kamu bertemu wanita tua itu di Gunung Ivory Valley? Tanya Yuan Shu. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu berhasil melihat nenek tua itu lagi? Tanya Yuan Shu. Tidak juga, Chu Feng menggelengkan kepalanya lagi. Jika itu masalahnya, maka nenek tua itu benar-benar luar biasa. Saudara Chu Feng, bisakah kamu menggambar potret nenek tua itu? Saat Yuan Shu berbicara, dia mengeluarkan gulungan gambar kosong. Melihat itu, Chu Feng tidak ragu. Persis seperti itu, dia menggambar potret nenek tua itu di atas gulungan. Saudara Yuan Shu, jika tidak ada yang lain, aku akan pamit, kata Chu Feng. Kemana kamu pergi? Tanya Yuan Shu. Aku akan kembali ke Ancestral Martial Starfield. Sudah waktunya bagi aku untuk kembali, kata Chu Feng. Dalam hal ini, kamu harus mencoba untuk menembus pembentukan formasi itu sebelum kamu pergi, kata Yuan Shu. Mendengar pembentukan formasi, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah Chu Feng. Apakah pembentukan formasi itu adalah pembentukan roh yang ditinggalkan oleh Grandmaster Tang Chen? Meskipun Tuan tidak ada di sini, tapi dia telah memberitahuku lokasi pembentukan formasinya. Kamu sekarang dapat menantang formasi besar, yang Tuan Besar terhormat telah menghabiskan upaya besarnya untuk membuatnya, kata Yuan Shu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.